Haleluya. Amin. Salam. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Mungkin sedikit agak lama, boleh ya? Boleh agak lama sedikit, Sandi? Boleh ya? Boleh. Kita belajar untuk memahami tentang bagaimana hidup kita di dalam Kristus. Makanya tema yang saya berikan pada pagi hari ini, hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus. Jadi jangan lupa kita sebut Injil Kristus karena hanya Injil itu yang kita akui. Ada Injil Barnabas, ada Injil Apolos, ada Injil yang macam Injil yang kita Petrus, ada Injil Yohanes dan sebagainya. Tapi yang kita pelajari adalah Injil Injil Yesus Kristus. Coba Sandi. Ya. Next. Kita ada perikopnya dari 1 Filipi pasal 1 ayat 27 sampai 2 ayat 16. Ini ada 19 ayat, tapi saya tidak baca, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Suka baca Alkitab di sini ya? Suka baca Alkitab? Bapak Ibu suka baca Alkitab? Nah, ini nanti PR-nya, tolong baca Filipi pasal 1 ayat 27 sampai pasal 2 ayat 16. Tapi yang perlu kita baca adalah Filipi pasal 1 ayat 27. Ini kuncinya. Ini kunci dari seluruh ayat yang akan kita baca nanti di rumah. Filipi pasal 1 ayat 27 sampai Filipi pasal 2 ayat 16. Kuncinya adalah hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Dan saya beritahukan dulu, saya ngambil dari Alkitab terjemahan baru edisi kedua. Jadi edisinya baru sudah lama, tapi saya ambil dari situ ya. Oke. Terus Sandi? Ya. Kita memahami temanya. Temanya tadi adalah apa? Hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus. Jadi hidup kita ini harus berpadanan dengan Injil Kristus. Hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus adalah panggilan. Itu adalah panggilan bagi semua orang percaya. Jadi kita ini merupakan panggilan kalau kita mengatakan bahwa hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus adalah panggilan bagi semua orang percaya. Untuk apa? Untuk mencerminkan kebenaran. Untuk mencerminkan kebenaran. Lalu mencerminkan kasih dan kuasa Kristus dalam hidup sehari-hari. Lalu penekanannya, apa artinya hidup yang berpadanan? Dalam Filipi 1 ayat 27 dikatakan di situ bahwa Paulus menggunakan istilah Yunaninya adalah politeomai. Artinya hidup sebagai warga negara. Hidup sebagai warga negara. Tapi ayat ini Filipi 1 ayat 27 menekankan bahwa orang percaya harus hidup layak
sesuai dengan standar kerajaan Allah. Jadi kita hidup ini harus layak sesuai dengan standar kerajaan Allah, bukan standar dunia. Jadi kita ada di dunia ini bukan kita diukur dengan standar dunia, tapi kita diukur dengan standar apa? Standar kerajaan Allah. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat tidak standar dunia, tapi harus standar apa? Standar kerajaan Allah. Hidup berpadanan berarti hidup berpadanan berarti apa? Menghidupi. Ayat ini menekankan bahwa orang percaya harus hidup layak sesuai dengan standar, bahwa orang percaya harus hidup layak sesuai dengan standar kerajaan Allah, bukan standar dunia. Hidup berpadanan berarti apa? Menghidupi kebenaran Injil dalam perkataan, pikiran, dan tindakan. Jadi menghidupi kebenaran Injil dalam apa? Dalam perkataan. Dalam apa? Dalam pikiran. Dalam apa? Dalam tindakan atau perbuatan kita. Amin. Berarti menghidupi kebenaran Injil dalam perkataan, pikiran, dan tindakan itu artinya menjalani kehidupan yang selaras dengan ajaran Yesus Kristus. Jadi kita diajar ini dalam hal apa? Dalam kehidupan sebagai warga negara kerajaan Allah. Dalam perkataan, artinya dalam perkataan menjaga apa yang kita ucapkan selalu mencerminkan kasih, kebenaran, dan hikmat. Jadi dalam perkataan kita itu selalu mengeluarkan ucapan-ucapan apa yang mencerminkan apa? Kasih, kebenaran, dan hikmat. Coba Sandi tolong Efesus 4 ayat 29 bisa? Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan apa? Perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk apa? Membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh apa? Jadi kalau gitu perkataan kita dipakai untuk apa? Untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Ayat ini termasuk menghindari apa? Berbicara tentang apa? Gosip, kebohongan atau kata-kata yang menyakiti, dan sebaliknya mengucapkan hal-hal yang mendatangkan damai sejahtera, penghiburan, dan semangat bagi orang lain. Itu ucapan, perkataan. Lalu bagaimana pikiran kita? Pikiran coba lihat dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Coba. Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Amin. Jadi apa yang kita pikirkan? Yaitu menghidupi kebenaran Injil Kristus dalam pikiran berarti menjaga hati dan pikiran. Menjaga hati dan pikiran. Tetap fokus pada hal-hal yang memuliakan Tuhan. Jadi hidup kita ini selalu memuliakan Tuhan. Baik pikiran kita, baik hati kita, baik perkataan kita, selalu memuliakan Tuhan.
Benarkah itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Halo? Benarkah itu? Benar ya? Tapi bagaimana dalam praktek hidup kita? Ayo. Bagaimana dalam praktek hidup kita? Benarkah seperti itu? Atau Tuhan ampuni aku? Ya, Tuhan ampuni aku. Ya. Terus ini melibatkan memurnikan pikiran dari iri hati, kebencian atau dosa-dosa lain dan menggantinya dengan pikiran yang penuh syukur, iman dan kasih. Itu yang kita lakukan. Jadi kita selalu dalam perkataan-perkataan kita, dalam tindakan-tindakan kita, dalam pikiran-pikiran kita selalu mengucapkan hal-hal yang membangun setiap pribadi. Makanya kita tidak perlu apa yang dikatakan dalam Efesus 4 ayat 29 tadi dilanjutkan dengan Efesus 4 ayat yang ke-8. Lalu yang ketiga tindakan. Yang ketiga tindakan. Artinya apa? Dalam Yakobus 2 ayat 17, coba. Yakobus 2 ayat 17. Ya, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Di sini dikatakan bahwa ini diwujudkan dalam tindakan kasih kepada sesama, kejujuran dalam pekerjaan, kemurahan hati, pelayanan, dan hidup yang berintegritas. Ya, jadi itu maksudnya dengan Yakobus pasal 2 ayat 17. Ya, jadi di sini dikatakan memperlihatkan iman melalui perbuatan nyata yang mencerminkan kasih Kristus. Yuk. Ya, kemudian menunjukkan identitas sebagai warga kerajaan Allah. Efesus 2 ayat yang ke-19. Di sini dikatakan menunjukkan identitas sebagai warga kerajaan Allah. Efesus 2:9 berarti apa? Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kasih, dan hidup dalam kekudusan sesuai dengan kehendak Allah. Jadi identitas itu penting karena apa? Karena di dalamnya kita harus memuliakan Allah sebagai raja kita. Ya. Memuliakan Allah sebagai raja kita. Membawa kesaksian kepada dunia. Jadi kita ini sebagai warga negara kerajaan Allah harus menjadi saksi di tengah-tengah dunia. Melalui apa? Melalui pekerjaan kita sebagai warga negara kerajaan Allah. Dalam kita bekerja harus menunjukkan apa? Menunjukkan apa kalau kita bekerja? Kejujuran, ketaatan, kesetiaan. Membuktikan iman kita dalam tindakan nyata. Sebagaimana dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Coba, Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik. Amin. Amin. Jadi kita di dunia ini tidak sama dengan orang dunia. Kita tinggal di dunia, tapi tidak sama dengan orang dunia. Karena orang dunia bisa saja melakukan apa saja yang dia lakukan, dia inginkan. Tapi orang yang percaya kepada Kristus harus apa? Melakukan perbuatan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi kita ini sudah dipersiapkan untuk melakukan tugas-tugas pekerjaan Allah yang memuliakan Dia. Ia mau. Siapa mau? Siapa yang mau? Ia mau. Yesus mau supaya kita hidup di dalamnya.
Jadi makanya sebenarnya jujur dalam kehidupan kita sebagai warga negara kerajaan Allah harus banyak apa? Harus banyak apa? Hidup dalam kebenaran. Ya. Lalu mempersiapkan kita untuk hidup kekal bersama Tuhan dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-20. Ya. Terus naikkan. Naikkan lagi. Ya, maknanya hidup berpadanan adalah refleksi nyata dari iman kita kepada Kristus. Ini mencakup seluruh aspek kehidupan baik pribadi, keluarga maupun masyarakat. Refleksi nyata dari iman kita kepada Kristus. Jadi refleksi nyata, apa itu refleksi nyata iman kita kepada Kristus? Adalah kehidupan yang mencerminkan hubungan sejati dengan siapa? Dengan Tuhan. Hubungan sejati dengan Tuhan bagaimana caranya kita lakukan? Bapak Ibu, bagaimana kita lakukan hubungan sejati dengan Tuhan? Suka berdoakah kita? Suka membaca firman Tuhan kan kita? Sukakah kita saling saling mengasihi satu dengan yang lain? Itu dikatakan apa? Hubungan sejati dengan Tuhan yang terlihat melalui apa? Yang terlihat melalui apa? Melalui apa Bapak Ibu? Perubahan karakter, tindakan, dan tujuan hidup. Iman yang sejati tidak hanya berupa pengakuan, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata yang memuliakan Allah. Sekarang kita masuk dalam next. Hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Hidup berpadanan berarti hidup sesuai dengan nilai-nilai Injil seperti kasih, kebenaran, dan kekudusan. Tolong stop dulu sini dan saya mau sampaikan ini. Kasih adalah inti dari Injil. Ya, kasih adalah inti dari Injil. Seperti dikatakan dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Yohanes 13. Ya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu apa? Supaya kamu apa? Coba bilang kiri kanan. Mari yuk kita saling mengasihi. Mari yuk kita saling mengasihi. Mari kita saling mengasihi. Sama seperti aku, kata Kristus, Yesus telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Amin. Saling mengasihi. Kalau saling mengasihi itu artinya apa? Saling memperhatikan, saling membantu, saling menolong. Iya toh? Nah, kasih yang diajarkan Yesus dalam konteks ini adalah kasih yang mencerminkan kasihnya sendiri. Kasihnya sendiri, maksudnya kasihnya sendiri, kasih yang tanpa syarat, berkorban, dan nyata dalam tindakan. Kasih ini adalah inti dari Injil karena melaluinya dunia dapat mengenal Allah. Karena melalui perbuatan kasih setiap orang, dunia akan mengenal Allah. Ada beberapa contoh di sini yang saya harus sampaikan. Kasih yang berkorban. Kasih Kristus ditujukan melalui pengorbanannya di kayu salib. Amin.
Aku boleh ada sebagaimana ada sekarang ini karena apa? Karena kasih Kristus telah menebus aku. Telah menyelamatkan saya. Sehingga saya bisa berdiri di mimbar ini. Kalau tidak mungkin. Kasih Kristus ditujukan melalui pengorbanan di kayu salib. Murid-murid Kristus dipanggil untuk apa? Meneladani kasih ini dalam hidup mereka. Kita ini murid-murid Kristus. Amin. Kalau murid-murid Kristus harus meneladani apa? Meneladani Kristus dalam kehidupan kita. Seseorang yang rela mengorbankan waktunya untuk merawat anggota keluarga yang sakit, meskipun ia itu berarti menunda kepentingan pribadi. Dalam pelayanan, seorang hamba Tuhan bersedia mengunjungi jemaat yang membutuhkan dukungan rohani meskipun ia lelah. Sebagaimana dalam Yohanes 15 ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Tidak ada kasih yang lebih besar. Apa? Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin. Mau memberikan nyawa saudara untuk sahabat-sahabatnya? Halo? Halo? Ya. Yesus menunjukkan kasih-Nya dengan mengampuni dosa manusia. Ya. Orang percaya dipanggil untuk menunjukkan kasih dengan memberi pengampunan kepada sesama. Bisa mengampuni satu dengan yang lain? Halo? Bisa mengampuni satu dengan yang lain? Bisa. Di gereja ini bisa. Mesti bisa. Karena sudah diajarkan tentang ajaran-ajaran Yesus. Mesti bisa. Tidak ada yang tidak mungkin bisa. Semuanya pasti bisa. Karena sudah mendapatkan kasih Kristus dalam hidupmu. Amin. Ya. Mengampuni seorang teman atau anggota keluarga yang pernah menyakiti hati kita tanpa menyimpan dendam. Saudara bisa mengampuni orang yang bersalah kepada Anda? Ada istilah begini, aku sih bisa mengampuni kamu, tapi aku tidak mau ngomong dengan kamu. Aku sih bisa menerima kamu. Bisa aku menerima kamu, tapi aku selama hidup tidak mau ngomong sama kamu. Benar itu? Benar itu? Nah, memberi kesempatan kedua kepada seorang yang telah gagal, seperti mempekerjakan kembali seseorang yang pernah melakukan kesalahan. Itu yang kita lakukan. Umpamanya ada orang yang pernah bersalah dalam pekerjaan, lalu tiba-tiba kita pecat dia. Nah, lalu dia mau muncul lagi untuk bekerja, mau kamu mau menerima dia atau tidak? Itu tergantung daripada diri kita yang sudah memiliki kasih. Coba Efesus 4 ayat 32, tolong dibacakan. Efesus 4 ayat 32. Ya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bisa pegang ayat ini? Apa saling mengampuni? Saling mengampuni. Itu kunci rahasia daripada kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Kasih dalam persekutuan. Yesus mengajarkan bahwa kasih adalah dasar persekutuan atau kesatuan dalam tubuh Kristus.
Ketika murid-murid Kristus saling mengasihi, dunia dapat melihat kesaksian nyata tentang Injil. Sebenarnya kita ini tidak perlu capek-capek memberitakan Injil kepada orang dunia. Kalau apa? Kalau kasih itu kita bisa terapkan di tengah-tengah dunia ini dengan benar. Ya. Ini penting. Kasih itu menutupi banyak apa? Banyak dosa. Ya. Oke. Jemaat yang bersatu untuk membantu sesama jemaat yang membutuhkan, seperti memberikan bantuan bagi keluarga yang sedang kesulitan. Komunitas gereja yang bekerja sama tanpa memandang latar belakang sosial atau perbedaan budaya. Harus ada kesatuan. Harus ada persekutuan. Coba Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah apa? Kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi kasih itu mengikat, ya, mengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ya. Oke. Kesimpulan, kasih adalah inti dari Injil karena melalui kasih kita mencerminkan karakter Kristus. Ya. Kita mencerminkan karakter. Kasih itu berkorban, kasih itu mengampuni, kasih itu mempererat kesatuan, kasih itu ditujukan dalam tindakan nyata, kasih itu menjadi kesaksian yang cukup bagi dunia. Lalu kita masuk dalam kebenaran. Dalam kebenaran ini ada ayat 119 sampai 105 mengatakan demikian. Ayat ini menggambarkan bagaimana firman Tuhan berfungsi sebagai panduan yang memberikan arah dan cahaya dalam kegelapan. Menggunakan firman Tuhan untuk membuat keputusan. Contohnya ketika menghadapi pilihan sulit seperti memilih pekerjaan, memilih pasangan hidup, atau keputusan finansial, seseorang berdoa dan mencari panduan dari firman Tuhan. Umpamanya dalam Amsal 3 ayat 5 sampai ke 6. Seorang mahasiswa yang dihadapkan pada godaan untuk menyontek memilih untuk jujur karena teringat firman Tuhan tentang integritas dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Jadi pasti anak-anak Tuhan apalagi mahasiswa kalau ujian tidak perlu tidak perlu apa? Tidak perlu menyontek karena dia sudah belajar. Firman sebagai panduan dalam menjauhi dosa. Ketika menghadapi godaan untuk gosip atau berkata buruk, seseorang memilih diam karena teringat firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 20. Ya, ayat 29 seperti yang kita sudah baca tadi. Jadi artinya bahwa firman sebagai panduan dalam menjauhi dosa. Firman itu sangat berguna. Makanya kalau membaca firman itu setiap hari sangat memberikan dampak kepada kita untuk kita tidak melakukan apa? Melakukan dosa. Lalu kekudusan. Menjauhkan diri dari dosa dan hidup dalam kekudusan seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Ayat ini menekankan panggilan bagi setiap orang percaya untuk hidup dalam kekudusan, mencerminkan karakter Allah yang kudus. Kekudusan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya hidup tanpa kompromi terhadap dosa.
Seorang karyawan menolak untuk memalsukan laporan atau menerima suap meskipun mendapat tekanan dari atasannya. Artinya ketika kita bekerja, ketika kita membuat laporan, kita harus memiliki pikiran, memiliki perkataan, memiliki tindakan yang tidak menyebabkan terjadinya konflik dalam kehidupan kita. Hidup tanpa kompromi terhadap dosa, menjaga kekudusan dalam perkataan, lalu menjaga kekudusan dalam hubungan pribadi. Dalam pernikahan, suami istri menjaga kesetiaan kepada satu sama lain, menghormati janji yang telah dibuat di hadapan Tuhan dalam Ibrani 13 ayat yang keempat. Coba Ibrani 13 ayat yang keempat. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan penjina akan dihakimi Allah. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap apa? Terhadap apa? Terhadap apa? Iya, itu penting. Sekarang yang kedua yang perlu kita pelajari adalah, yang perlu kita sampaikan adalah, mengapa hidup berpadanan dengan Injil Kristus penting bagi setiap orang percaya? Mengapa? Hidup berpadanan dengan Injil penting bagi setiap orang percaya. Karena apa? Mencerminkan panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Mencerminkan panggilan sebagai pengikut Kristus. Membawa kesaksian kepada dunia. Kita ini membawa misi Allah di tengah-tengah dunia untuk apa? Untuk menjadi saksi Kristus. Dan memuliakan Allah. Yang pertama, hidup berpadanan dengan Injil Kristus mencerminkan identitas baru dalam Kristus. Kristus. Ketika seseorang percaya kepada Kristus, ia menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. 2 Korintus 5 ayat 17. Hidup berpadanan dengan Injil Kristus berarti hidup sesuai dengan identitas baru sebagai anak-anak Allah yang telah ditebus. Saya mau tanya, kita semua di sini sudah menjadi anak-anak Allah? Amin. Coba angkat tangannya. Kok agak kaku-kaku ngangkat tangan? Jangan kaku-kaku. Aku sudah jadi anak Allah. Aku sudah menjadi warga negara kerajaan Allah. Jangan kaku-kaku. Yakin, percaya. Aku sudah menjadi anak-anak Allah. Seorang mantan pelaku kejahatan yang bertobat menunjukkan perubahan hidup melalui perbuatan kasih. Jadi orang yang sudah berbuat jahat ketika dia bertobat, dia bisa menunjukkan apa? Bisa menunjukkan apa? Kasih, kebaikan, dan berintegritas. Coba lihat Efesus 4 ayat 22 sampai 25 apa? Efesus 4 ya.
Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. 23, supaya kamu diperbarui di dalam roh dan pikiranmu. Supaya apa? Kamu diperbarui di dalam apa? Roh dan pikiranmu. 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Yang 25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Jadi artinya apa? Kita anak-anak Tuhan satu dengan yang lain, tidak ada apa? Tidak ada konflik. Tidak ada apa? Tidak terjadi clash. Karena apa? Karena kita sudah diperbalui dalam apa? Roh dan pikiran kita. Amin. Hidup berpadanan dengan Injil Kristus menunjukkan bahwa kita telah berpindah dari hidup dalam dosa menuju terus dalam kehidupan yang memuliakan Allah. Jadi kita ini sudah menjadi apa? Manusia baru yang terus diproses untuk menuju kepada kemuliaan Allah. Yang kedua, hidup berpandangan Injil Kristus membawa kesaksian kepada dunia. Orang percaya dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia. Amin. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Ya. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Matius 5. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki, dan sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ya. Kita adalah terang dan garam dunia. Apa itu terang dan garam dunia? Kalau kita garam itu berarti bisa mengasinkan orang lain. Dampaknya itu terjadi pada orang lain. Kita itu terang, gak gelap. Karena apa? Karena roh dan pikiran kita sudah dikuasai oleh Roh Kudus. Ya. Nah, hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus mempengaruhi orang lain untuk mengenal kasih dan kebenaran Allah. Contohnya seorang karyawan yang jujur dan adil dalam pekerjaannya menjadi saksi bagi rekan-rekannya, sehingga mereka tertarik untuk mengenal Kristus. Ya. Coba ambil satu ayat, Filipi 2 ayat yang ke-15. Filipi 2 ayat yang ke-15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu percaya di antara mereka seperti bintang-bintang di mana? Di dunia. Nah, itu penting. Hidup yang sesuai dengan Injil adalah kesaksian yang efektif tentang Kristus
kepada dunia dan yang tidak percaya ini. Jadi di dunia yang tidak percaya ini perlu kita injili, kita lakukan kita lakukan penerapan kasih dalam kehidupan mereka. Kita lakukan pemberitaan firman kepada mereka supaya mereka dapat mengenal akan kebenaran. Lalu yang ketiga, hidup berpadanan dengan Injil Kristus memuliakan Allah. Tujuan utama kehidupan orang percaya adalah memuliakan Allah. Itu tujuan utama kita. Kita bergereja, kita berdoa, kita baca firman Tuhan. Tujuan kita adalah untuk memuliakan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Coba Sandi, 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi apa yang kita lakukan? Mau kita makan, mau kita kerja, mau kita melakukan apapun, sekecil apapun yang kita lakukan, kerjakan dalam kehidupan kita. Tujuannya satu, memuliakan Dia. Amin. Sudahkah Bapak Ibu memuliakan Tuhan dalam hidup Anda? Sudahkah Bapak Ibu memuliakan Tuhan dalam setiap tindakan perbuatan yang Anda lakukan? Hidup berpadanan dengan Injil Kristus adalah cara kita menunjukkan penghormatan dan rasa syukur atas kasih karunia-Nya. Contohnya, seorang pemimpin gereja yang melayani dengan rendah hati dan kasih menunjukkan bahwa pelayanannya ditujukan untuk memuliakan Allah, bukan untuk kepentingan pribadi. Amin. Kita bekerja apapun dalam melaksanakan perintah Tuhan telah diajarkan kepada kita pada hari ini. Ya. Kolose 3 ayat 17, coba lihat. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang kita perbuat, selalu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itu tujuannya satu, untuk memuliakan Dia. Ya. Hidup yang sesuai dengan Injil mencerminkan kemuliaan Allah dan menunjukkan bahwa kita menghormati otoritasnya dalam hidup kita. Jadi kita menghormati otoritas Tuhan dalam hidup kita. Hidup berpadanan dengan Injil Kristus membawa damai sejahtera dan sukacita rohani atau kepuasan rohani. Ada yang mengatakan sukacita rohani. Ketika orang percaya hidup sesuai dengan Injil Kristus, mereka mengalami apa? Mengalami apa? Damai sejahtera dan sukacita. Mana lebih suka Anda sebagai orang Kristen? Damai sejahtera atau konflik terus-menerus? Damai kan? Damai itu membawa sukacita dalam kehidupan kita. Damai itu membawa apa?
keharmonisan dalam kehidupan kita. Damai itu membawa apa? Salom dalam kehidupan kita. Ya. Di sini kalau suami istri bertengkar, ada damainya, ada salomnya, atau ada apa? Ada konfliknya. Halo? Kok diam? Kalau ada konflik di dalam kehidupan keluarga, cepat-cepat kita selesaikan. Amin. Itu yang penting. Karena kita sudah diajarkan dalam firman Tuhan, ya. Oke. Filipi 4 ayat yang ke-7, tolong apa? Filipi 4 ayat yang ke-7. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Ini maksudnya teman-teman daripada Rasul Paulus dalam pelayanannya. Diajak sehati sepikir. Saya percaya kita semua yang ada di dalam tempat ini sehati sepikir dalam memuliakan Tuhan. Sehati sepikir dalam menjalankan pekerjaan Tuhan. Seperti musik, kalau tidak sehati sepikir, pasti yang satu melakukan yang dengan yang apa? Pasti apa? Ada miss dalam menyampaikan apa? Musik. Nadanya, iramanya tidak senada. Ya. Jadi kalau sehati sepikir, semuanya itu berjalan dengan dengan harmonis. Semuanya itu berjalan dengan harmonis. Tadi kita naikkan lagu-lagu. Coba kalau seandainya pemain keyboard dengan pemain gitar tidak senada, kira-kira hasilnya apa? Hasilnya apa, Setiawan? Hasilnya apa? Hah? Hasilnya apa? Tidak ada. Sumbing. Tahu sumbing? Maksudnya itu apa? Iya toh? Jadi kita harus sehati sepikir. Suami istri kalau nggak sehati sepikir bagaimana? Hah? Bagaimana kalau tidak sehati sepikir? Konflik terus kan? Konflik terus, ya. Konflik terus, ya. Oke. Lalu hidup berpadanan dengan Injil Kristus membuktikan iman yang hidup. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Hidup yang sesuai dengan Injil adalah bukti nyata bahwa iman seseorang kepada Yesus Kristus adalah sungguh-sungguh. Contohnya seorang yang rela berbagi dengan sesama yang membuktikan imannya melalui tindakan kasih. Seperti dikatakan dalam Yakobus 2:17 dan Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Di sini dikatakan bahwa hidup sesuai dengan Injil adalah buah nyata dari iman yang bekerja dalam kehidupan orang percaya. Jadi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam buah roh dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, coba Galatia 5. Tetapi buah roh ialah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Terus apa lagi? Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin.
Mengapa kasih nomor 1? Coba ayat 22. Tetapi kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. 23 lagi. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Kenapa kasih yang pertama muncul, penguasaan diri yang ke-9? Kenapa? Kenapa kasih yang pertama? Ya. Karena memang Tuhan Yesus melakukan hal itu yang pertama-tama kali kan, dalam mengasihi. Dia menyerahkan hidupnya kepada dunia ini untuk apa? Untuk supaya dunia ini diselamatkan. Tapi setelah itu kita diajarkan untuk penguasaan diri. Nah, saya mau tanya, penguasaan diri itu gampang atau sulit? Halo? Gampang atau sulit penguasaan diri itu? Nah, saya sekarang ini sudah usia 71 tahun. Saya mau katakan buah roh yang paling sulit itu adalah penguasaan diri. Nggak usah jauh-jauh. Kalau bawa sepeda motor atau bawa mobil, kalau disalip orang, kira-kira sabar atau tidak? Halo? Kalau ibu-ibu difitnah oleh orang lain, masih sabar atau mengatakan aku lebih baik sabar daripada berantem gitu? Itu harus nyata dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan tadi dalam pembelajaran kita di awal. Ya. Ada kasih, ada kekudusan, ada kebenaran. Ada kasih, kebenaran, dan kekudusan harus ada dalam kehidupan kita. Untuk membuktikan bahwa kita ini sebagai warga negara kerajaan Allah. Ya. Hidup sesuai dengan Injil adalah buah nyata dari iman yang bekerja dalam kehidupan orang percaya. Kesimpulannya, mencerminkan identitas baru dalam Kristus, membawa kesaksian kepada dunia, memuliakan Allah, memberikan damai sejahtera dan kepuasan rohani, dan membuktikan iman yang hidup. Sebelumnya, terus sebelumnya, tiga, ini belum ya. Lalu yang ketiga, hidup dalam kesatuan dan kasih. Kesatuan adalah bagian penting dari hidup berpadanan dengan Injil. Paulus menekankan bahwa jemaat harus hidup dalam kasih, kerendahan hati, dan satu tujuan. Kerendahan hati dalam bahasa sononya ya, saya lebih senang bahasa artinya tetapi no prosune, artinya menganggap orang lain lebih utama daripada diri sendiri. Bisakah kita lakukan itu? Kita orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri? Bisa? Bisa kita lakukan? Jangan jawab. Renungkan dalam hati.
Bisakah aku mengutamakan orang lain dalam hidupku daripada diriku sendiri? Kasih dalam komunitas, hidup dalam kasih berarti saling menguatkan dan mendukung. Konflik harus diselesaikan dengan sikap saling mengampuni. Amin. Konflik harus diselesaikan dengan sikap saling mengampuni. Ya. Terus hidup dalam kesatuan dan kasih, bagaimana aplikasinya? Aktif dalam persekutuan. Aktif dalam persekutuan. Tapi bukan hanya hadir, tapi juga melayani. Kita banyak sebagai jemaat itu kadang-kadang hadir saja. Yang penting aku mendengar firman Tuhan. Tapi kita tidak melayani. Kita harus ambil bagian di dalam pelayanan. Berikan kontribusi positif dalam komunitas gereja. Apa itu kontribusi positif? Berikan wawasan pandangan untuk memajukan gereja. Apa yang perlu dilakukan. Redakan konflik dengan kasih dan pengampunan. Naik terus. Hidup yang berbuah rohani. Hidup berpadanan dengan Injil harus menghasilkan buah yang nyata dalam kehidupan rohani. Paulus mendorong jemaat untuk mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Seperti kata istilah dari sananya, katergazomai, artinya bahwa keselamatan yang diterima harus berbuah dalam perubahan hidup, pelayanan dan kesaksian yang nyata. Jadi artinya bahwa keselamatan itu harus terus kita kerjakan setiap saat. Ya, kita kerjakan setiap saat. Nah, kalau kita sudah diselamatkan, kita harus terus melakukan apa? Kesaksian-kesaksian dalam kehidupan kita. Kemudian ada perubahan hidup. Yang tadinya kita suka bandel, ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, ketika kita sudah percaya kepada Dia, ketika kita sudah mengalami pemulihan menjadi manusia baru, semua tindakan kita harus bersifat apa? Positif. Terus, dengan rasa takut dan gentar ini menunjukkan sikap hormat, ya, dan keseriusan dalam menjalani hidup yang sesuai dengan panggilan Allah. Bukan dalam ketakutan atau kecemasan, tetapi dalam penghormatan kepada Tuhan. Jadi ketika kita menjalankan hidup yang sudah mengalami keselamatan ini, kita harus jalankan dengan menghormati karya-karya Allah di dalam kehidupan kita. Menghormati Allah dalam kehidupan kita. Naik. Apa yang diharapkan di dalam hidup yang berbuah rohani? Ada buah roh, sudah kita baca tadi. Ada pelayanan yang memberkati orang lain. Saya percaya kalau setiap minggu kita menjadi berkat bagi orang lain, pasti di dalam gereja ini akan bertambah tiap minggu satu orang. Amin. Satu orang menjadi jemaat. Terus naik. Hidup yang berbuah rohani terlibat dalam pelayanan, baik di gereja maupun masyarakat. Dalam gereja, ya ini, adik-adik kita ini, nah, jemaat-jemaat terlibat dalam pelayanan. Dan juga di dalam masyarakat, mengambil bagian di dalam masyarakat. Siapa tahu jadi adik ketua RT, ketua RW, ya, tidak ada yang mustahil. Setiap tanggal 17 Agustus itu saya harus kerja bakti, membantu masyarakat, kan begitu. Kita harus menjadi apa? Menjadi teladan, ya. Menjadi teladan.
Berikan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Ya. Berikan waktu setiap hari membaca firman Tuhan, merenungkannya. Siapa yang baca firman Tuhan setiap hari di sini? Setiap hari siapa yang baca firman Tuhan? Tidak ada. Saya berdoa supaya setiap hari baca firman Tuhan. Hidup sebagai saksi Kristus yang membawa terang kepada dunia. Jadi hidup sebagai saksi Kristus. Ya. Nah kan? Hidup berpadangan dengan Injil Kristus adalah hidup yang menciptakan nilai-nilai kerajaan Allah. Hidup dalam kasih, kesatuan dan kerendahan hati. Ini semua yang harus muncul dalam kehidupan kita. Hidup yang menghasilkan buah rohani. Apa buah roh itu? Sabar, kelemah lembutan, penguasaan diri, mengampuni. Sebenarnya kita ini sebagai orang Kristen sudah ada semua itu. Ya, sudah ada semua itu. Oke, lanjut. Sudah, naikkan terus. Ya. Sudah. Tadi sudah saya sampaikan. Oke, sudah. Terima kasih. Sampai bertemu lagi. Tuhan pas 1 jam. Mari kita ada pujian enggak? Biasanya ada pujian enggak? Langsung doa. Ada pujian enggak biasanya? Habis firman ada pujian enggak? Apa pujiannya? Siapa yang